Sudah memasuki bulan Desember. Kira-kira bisnis apa sih yang masih bisa kita jalanin di tahun 2024? Atau bisnis apa saja nih yang masih bisa kita jalanin, atau bahkan bisnis baru yang mau kamu jalanin di tahun 2024 nanti. Dan ternyata ada sebuah bisnis yang masih berpotensi serta berpeluang besar di tahun 2024 nanti. Seiring pertumbuhan banyaknya media sosial serta e-commerce yang kemudian ditambah lagi persaingan yang ketat ketika memang TikTok Shop akan kembali ke Indonesia yang telah menggandeng Tokopedia katanya sih, tapi belum tahu juga deh kayak gimana. Tapi kali ini kita akan membahas kira-kira peluang bisnis apa yang bisa kalian lakukan tanpa modal sedikit pun. Dan kali ini kita akan bahas di konten ini, nggak lama-lama lah, dalam 7 menit kamu bisa banget dapat sebuah inspirasi untuk membangun sebuah model bisnis terbaru di tahun 2024 nanti. Namun sebelumnya kita intro dulu. Jika kamu merasa menjadi sudah berusaha maksimal di banyak lapangan pekerjaan yang nikmat, baik teman-teman semua ya, seiring berjalannya waktu perkembangan e-commerce di mana-mana, dan kemudian ditambah lagi e-commerce yang sudah ada, mereka mulai membuat sebuah sistem video shortnya itu sudah menyerupai dengan media sosial. Terlebih lagi yang terbaru ini ya teman ya, ketika kemarin saya coba di Shopee video itu ternyata sudah ada filternya. Dan yang menariknya lagi, ternyata Shopee sudah mulai memperbaiki semua fitur-fiturnya. Tapi bukan hal ini yang menjadi pembahasan kali ini. Dan tahu nggak sih, ketika kemarin saya melihat berita dari YouTube shopping features let you sell your products directly from your channel, videos, shorts, and live streams. When a product is tagged, a product's overlay will appear that lets viewers learn more and buy your products directly from your content. Ternyata mereka akan menambahkan sebuah keranjang kuning di video kita, dan dengan begitu kita tuh bisa banget untuk mendapatkan cuan lagi dari konten-konten kita. Lalu bagaimana sih tipsnya ketika kita akan memulai bidang afiliasi dan juga konten kreator? Oke teman-teman semua ya, kita aja langsung masuk kepada materi yang kita bahas ini. Nah teman-teman semua, jika kalian memang tertarik sekali dengan pekerjaan afiliasi ya teman-teman, jadi ini tuh sebuah kesempatan besar buat kalian untuk mulai dari sekarang kembangin akun YouTube kalian ya teman-teman ya. Lalu gimana sih Kang caranya mengembangkan akun YouTube kalian ya? Nah, untuk mengembangkan akun YouTube itu sederhana sekali ya teman-teman ya. Yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah tentukan dulu tema dan topiknya. Tapi kali ini sebenarnya kalian tinggal mulai saja. Kalau memang sudah ada produk-produk yang bisa kalian sertakan link afiliasinya ya, kamu harus membuat sebuah exposure di video YouTube ini. Yang terutama adalah gimana caranya kamu bisa bikin konten review yang menarik ya teman-teman ya, agar ketika YouTube ini sudah mulai memunculkan fiturnya untuk menyematkan produk-produk afiliasi, disitulah kesempatan kalian untuk langsung bisa mendapatkan peluang cuan. Nah kira-kira nih di tahun 2024 nanti produk-produk apa sih yang bakalan laku di pasaran ya teman-teman ya. Nah menurut saya teman-teman ya, dengan berbagai pengamatan ketika saya melakukan live streaming di 2 tempat, di TikTok serta di Shopee, jika memang kalian interest dengan produk-produk audio, alat-alat live streaming seperti ini, itu bisa banget ya kalian promosikan di video YouTube ya. Apakah kalian mau masuk ke sound card yang entry level, atau misalnya audio yang mid pro, kemudian mixer, lalu mikrofon, itu bisa kalian langsung buat aja. Karena kalau kalian sudah punya barang, harus tunggu apa lagi sih? Sementara kalian masih mengharapkan misalnya nih ya di TikTok Shop ya yang belum move on nih ya, karena masih banyak yang belum move on ketika TikTok Shop belum juga kembali. Nah di YouTube ini sekarang ada kesempatan ya, meskipun memang kalau dipikir lagi di YouTube ini agak susah cari viewsnya, tapi ketika kalian mendapatkan views itu akan terus direkomendasikan oleh YouTube ya teman-teman ya. Nah dengan begitu kalian harus mulai konsisten dari sejak sekarang jika kalian baru ngebangun akun YouTube. Tapi kalau kalian sudah punya akun YouTube yang lama ya coba bangkitkan lagi dengan sebuah konsistensi upload konten. Nah dengan begitu kalian bisa meningkatkan sebuah exposure ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah ketika kalian memang ingin membangun akun YouTube itu harus konsisten selama sebulan. Apa yang saya rasakan selama 2 bulan ini nggak pernah putus
membuat konten, itu alhamdulillahnya si YouTube itu memberikan traffic yang cukup bagus kepada saya hingga hampir 3 kali saya mendapatkan views yang cukup banyak ya, meskipun di angka ratusan, tapi itu masih ngebantu banget untuk naikin jam tayang ya. Saya itu semuanya pure, tidak ada yang membeli teman-teman ya. Hanya memang ada beberapa konten yang saya coba untuk naikin viewsnya dengan iseng-iseng mencoba salah satu platform ya teman-teman ya. Rekomendasi nggak sih Kang? Kalau untuk saya bilang rekomendasi atau tidak, itu sebenarnya saya hanya cukup katakan masih oke ya kalau di platform ini, karena itu tuh bukan views yang asal-asalan, karena mereka tuh betul-betul menjamin originalitasnya ya teman-teman ya. Nah dengan begitu kalian juga bisa nih, kalau misalnya punya modal mau dibantu dengan traffic seperti itu supaya si YouTube merekomendasikan konten kalian, bisa juga. Tapi kalau mau secara organically ya kalian harus konsisten untuk membangun exposure kalian ya di YouTube ya, dengan cara konsisten itu tadi. Yang keduanya itu dengan tema-tema yang pastinya konsisten dan tidak mencela-mencela ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih bisnis ini sangat digandrungi ya kali ini ya untuk bisnis afiliasi? Bisnis afiliasi itu menurut saya teman-teman ya, ini murni adalah pendapat saya. Jadi ketika kalian saat mulai terjun menjadi seorang afiliator, ada 3 poin yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah kalian akan tahu bagaimana caranya membuat sebuah konten. Yang kedua, kalian akan memiliki pengetahuan mengenai produk-produk serta perkembangan-perkembangan produk yang akan kalian tawarkan. Nah, yang ketiga, kalian akan mengerti bagaimana caranya membangun sebuah personal branding. Karena ketika kita bermain di media sosial atau menjadi seorang content creator, 3 hal ini memang tidak akan lepas dari perjalanan kita. Nah, sehingga meskipun memang dikatakan tanpa modal, sebenarnya bukan berarti tanpa modal sepeser pun, tetap masih ada kuota yang harus kita beli. Kemudian masih ada gadget yang harus kita perbaiki juga ya teman-teman ya, jika memang saat ini gear kalian masih terbatas ya. Nah, apakah di tahun 2024 ini masih menguntungkan? Masih banget ya teman-teman ya. Dengan munculnya YouTube untuk menyematkan keranjang kuning, ini bisa jadi sebuah kesempatan buat kalian. Jadi artinya peluang untuk mendapatkan cuan di dunia media sosial itu masih sangat besar. Kalian jangan tunggu apa-apa lagi, langsung aja bergerak sekarang. Meskipun dengan gear yang terbatas, tidak ada salahnya untuk dicoba ya teman-teman ya. Jadi untuk solusinya adalah ketika kalian ingin memulai sebuah bisnis, masih dalam keadaan bekerja, kemudian kalian merasa pendapatan kalian kurang, kalian bisa banget nih nyobain jadi afiliator serta konten kreator di YouTube sambil menunggu fitur keranjang kuningnya datang di YouTube ini, katanya sih beberapa minggu lagi. Nah, pastikan kalian mulai dari sekarang, dan di tahun 2024 nanti akan semakin banyak orang-orang yang mulai menyerbu YouTube untuk menjadi seorang afiliator, bahkan yang lebih kreatif daripada kita. So, tunggu apa lagi? Dan jika dirasa konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa share ke teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, komen, serta nyalakan juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.